begitu ya bahwa kebijakan dari Bank Sentral, Bank Indonesia ini sedikit banyak berpengaruh ya akan ke depannya kepada kinerja dari perbankan begitu. Anda sendiri melihatnya evaluasi dari dampak era suku bunga tinggi bagi sektor perbankan akan seperti apa, Pak David? Ya, pertama mungkin perlu disampaikan juga kalau dari data ya, OJK maupun Bank Indonesia, ini kan Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga bulan Agustus 2022, sampai sekarang itu sudah naik sekitar 275 basis poin. Tapi memang kenyataannya kalau kita lihat ini tidak serta-merta ya, kenaikannya untuk suku bunga lending sebesar itu. Jadi kalau untuk suku bunga modal kerja dan juga investasi itu antara 40 sampai 70 basis poin ya, jauh di bawah kenaikan suku bunga patokan. Bahkan untuk kredit konsumsi itu minus 5 basis poin dalam periode yang sama. Untuk KPR dan KKB itu turunnya lebih dalam lagi ya sekitaran 50 basis poin. Jadi memang yang paling penting kan sebenarnya dampaknya ke sektor real ya. Jadi memang untuk kenaikan BI rate ini khusus kita coba dilakukan oleh Bank Indonesia itu untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan akibat kondisi eksternal ya, terutama terkait dengan ekspektasi bahwa Fed masih akan menahan suku bunga. Tambahan lagi kemarin sempat kan harga minyak naik ya pasca ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Tapi kalau kita perhatikan ada kebijakan juga terkait dengan bukan kredit, kebijakan makroprudensial ya, kebijakan likuiditas makroprudensial yang harapannya ini malah menambah likuiditas ya. Hitungannya menurut Bank Indonesia itu antara 80 bahkan bisa lebih dari 100 triliun ya. Jadi ini juga menambah likuiditas karena memang kita tahu kebijakan relaksasi ini kan berakhir ya di bulan Maret yang dari OJK. Ini tentunya akan ada tekanan ya karena berakhirnya restrukturisasi terkait pandemi. Ya ini juga yang sebelumnya mereka bisa melakukan restrukturisasi dan seterusnya ini berakhir di bulan Maret. Dan memang ini seiring juga dengan pemulihan ya di beberapa sektor yang tadinya diberikan restrukturisasi. Tapi betul memang kondisi likuiditas sekarang agak lebih ketat ya. Karena pertumbuhan kreditnya tumbuh lebih kencang daripada pertumbuhan dana, Mbak Iva ya. Jadi kalau kita lihat sekarang naik terus ya LDR dari kisaran 80-an%, terakhir itu sekitaran 84-an% ya untuk LDR-nya. Lalu juga dari sisi alat liquid atau liquid asset ratio juga itu kecenderungan naik ya. Kecenderungannya turun akhir-akhir ini, walaupun turunnya masih tipis di kisaran 13%. Tapi ini tentunya perlu kita waspadai, apalagi kemarin sempat ada tekanan ke rupiah kita, walaupun terakhir ini 2-3 hari terakhir rupiah kita sedikit menguat ya, seiring juga dengan penguatan mata uang emerging market yang lain, Mbak Iva. Oke, baik. Tadi Anda juga menekankan begitu ya bahwa pertumbuhan kredit tumbuh lebih kencang daripada pertumbuhan dana begitu. Nah, ini kaitannya juga dengan kinerja dari perbankan sendiri akan seperti apa begitu, Pak David? Ya, sejauh ini sih kalau dari sisi kinerja masih cukup baik ya. Kalau kita lihat dari ukuran ROA misalnya 2,5%-an, terus perlu dicatat juga dari sisi permodalan CAR di atas 27%, ini mungkin salah satu yang terkuat dari sisi permodalan ya di antara bank lain bahkan bisa dibilang di seluruh dunia ya. Ini juga jadi bantalan ya kalau misalnya ada persoalan-persoalan, tekanan-tekanan misalnya tadi dari sisi kurs. Mungkin perlu diwaspadai ke depan sektor-sektor maupun juga subsektor yang mungkin rentan ya terhadap gejolak kurs. Tapi dari sisi suku bunga tadi saya sudah sampaikan sebenarnya tidak ada korelasi ya yang erat antara suku bunga patokan dengan suku bunga lending. Oke. Tapi dari sisi kursnya yang perlu Mhm, kita mhm. waspadai. Oke, baik. Kemudian dari sisi cost of fund sendiri begitu dan pengaruhnya nanti kepada kinerja perbankan seperti apa? Ya, cost of fund bisa saja meningkat ya. Nah, ini juga sejauh ini kan kalau kita lihat dari sisi LPS rate-nya masih stagnan ya di 4,25%. Tapi bisa saja tadi ya karena memang likuiditas agak mengetat akhir-akhir ini LDR kecenderungan naik, bisa saja cost of fund meningkat dan ini
bisa berpengaruh juga nantinya ke suku bunga lending ya kalau misalnya bertahan dalam eh, dalam periode yang cukup lama. Tapi kita berharap tekanan yang terjadi akhir-akhir ini terutama di kurs ini hanya temporer ya, dan ini sudah ada cukup melegakan, beberapa hari ini agak menguat juga, dan ini bisa membantu juga kinerja ya perbankan secara keseluruhan. Tapi secara keseluruhan risiko kreditnya memang jauh menurun ya. Kalau kita lihat masa pandemi loan at risk itu bisa lebih dari 25%. Kalau sekarang sebenarnya sudah balik ke posisi kurang lebih mirip-mirip dengan pra-pandemi ya dari sisi loan at risk-nya, dan juga NPL juga masih terjaga cukup rendah. Oke, baik. Tapi di satu sisi ketika tadi kita berbicara loan at risk-nya begitu Anda menyampaikan bahwa ini sudah kembali ke posisi sebelum pandemi. Tapi ketika kita melihat mungkin dari kinerja pertumbuhan kreditnya sendiri, loan growth-nya sendiri akan seperti apa begitu di tengah sekali lagi era suku bunga yang lebih tinggi begitu ketimbang kemarin, Pak David? Ya memang ada sedikit tertahan ya, karena memang akhir-akhir ini kita tahu kan PDB nominal kita kecenderungan turun. Ya, jadi kalau kita lihat 1 tahun terakhir ini nominal PDB terus turun, artinya juga ini mempengaruhi permintaan kredit, terutama kredit modal kerja. Ya. Tapi kita melihat mungkin masuk kuartal 2 dan seterusnya sampai akhir tahun ini kecenderungan kemungkinan PDB nominal kita akan kembali pulih ya. Jadi harga-harga memang sedikit naik. Jadi sebenarnya jangan takut dengan inflasi, Mbak Eva ya. Inflasi yang tinggi sekali tentu akan mengganggu confidence. Tapi inflasi yang terlalu rendah juga itu akan mengganggu confidence juga sama. Jadi moderate inflation yang moderat itu sebenarnya baik juga buat perekonomian secara keseluruhan, dan juga untuk kinerja perbankan juga itu cukup kondusif ya, Mbak Iva.